Karena riswah atau suap di kalangan kaum musyrikin atau kalangan ahli kitab itu berkembang ke arah yang membahayakan. Maka pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab menulis surat perintah kepada gubernurnya yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya. Isi surat tersebut adalah agar jangan mengangkat orang musyrik menjadi pegawai yang bertugas melayani umat Islam karena mereka biasa menerima suap, karena mereka biasa menerima sogok. Jadi karena pahamnya kultur orang Yahudi, kultur orang musyrik pada saat itu yang mereka suka menerima sogok, maka Khalifah Umar mengirimkan surat kepada para gubernurnya agar tidak mengangkat orang musyrik, agar tidak mengangkat orang Yahudi sebagai pejabat karena mereka gemar terhadap uang haram, gemar terhadap sogok. Karena Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini bukan saja merugikan tetapi ini berbahaya bagi kelangsungan ekonomi umat. Jadi kalau sogok menyogok ini terjadi, maka akan menghancurkan tatanan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi serta menghambat kemajuan sebuah negara. Karena terjadinya praktek riswah atau praktek suap menyuap. Harga-harga pun jadi mahal. Karena ketika seseorang melakukan suap, melakukan riswah, ada orang punya pabrik, kemudian di pabriknya tersebut ada prosesnya menggunakan uang suap, maka untuk mengembalikan uangnya dia akan mengambil dari penjualan, sehingga otomatis harganya akan menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena ada biaya pungli, ada biaya suap, ada biaya macam-macam yang dibebankan kepadanya, sehingga ekonomi akan menjadi semakin berat. Maka kalau di satu negeri yang terbiasa melakukan suap, melakukan sogok, maka ini dampaknya sangat besar bagi umat Islam, bagi perekonomian umat. Hak-hak orang lemah, hak orang fakir, hak orang miskin akan tertindas dan tergilas pada masyarakat yang di sana sudah terbiasa melakukan riswah. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa saja tanah dirampas. Kenapa? Karena hakim sudah disodori oleh orang yang punya modal uang, sehingga rakyat kecil dikalahkan di pengadilan karena hakimnya sudah disogok. Mungkin tidak seperti itu? Mungkin. Jadi bukan masalah benar salah, tetapi masalah uang atau sudah disogok, sehingga orang-orang awam, orang-orang kecil akan terkena imbas kezaliman. Maka masyarakat kalangan bawah yang tidak memiliki pelicin, bila datang ke pusat-pusat pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah di satu negeri yang sudah terbiasa melakukan suap, saya tidak nyebut Indonesia loh. Jadi saya tidak nyebut Indonesia. Saya tidak nyebut Indonesia, saya menyebut jika suatu negeri sudah melakukan suap. Maka jika orang kalangan bawah datang ke pusat-pusat pelayanan masyarakat yang disediakan oleh suatu pemerintah yang terbiasa melakukan suap, maka para pelayan masyarakat tersebut atau aparatur negara yang sudah digaji dengan uang rakyat itu pada saat melakukan hal tersebut sadar atau tidak sesungguhnya telah melakukan perbuatan zalim. Dia sudah menzalimi rakyatnya. Karena Bapak Ibu, sumber daya manusia merupakan aset utama untuk kemajuan sebuah negara, dan itu jika diacuhkan maka akan menjadikan orang-orang yang memiliki kecakapan tertentu tidak mau dan tidak mempunyai biaya untuk menyuap. Sehingga SDM yang terpilih pun, SDM yang maju pun, SDM yang jadi karyawan pun, yang jadi aparat pun, itu bukan orang-orang yang baik. Karena orang baik akan tersingkir. Karena orang fakir, orang lemah yang dia punya kemampuan dari sisi keahlian, dari sisi amanah dan kejujuran, itu tidak dapat peluang. Karena peluang tersebut didapatkan oleh orang yang moralnya sudah rusak, yang punya duit. Sehingga yang terjadi adalah SDM-nya adalah SDM yang rusak. Maka kalau di satu negara itu sudah terbiasa melakukan suap menyuap seperti itu, maka hati-hati
para pegawainya, para aparatur negaranya bisa menjadi rusak karena mentalnya adalah mental suap. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga seringkali putra-putri terbaik dari negara yang sudah terbiasa melakukan suap itu sulit untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. Bahkan ketika dia mampu di bidang tertentu, dia mencolok di bidang tertentu, dia punya keunggulan di bidang tertentu, tidak segera diambil oleh pemerintahnya karena tidak mampu membayar, sehingga bisa diambil oleh negara lain yang di negara lain tersebut tidak ada suap. Maaf, saya tidak sedang membicarakan Indonesia ya, saya sedang berbicara umum. Nanti tidak di mau tebak-tebak, enggak, saya tidak sedang ngomongkan negeri ini, tapi saya sedang berbicara masalah yang sifatnya umum di negara manapun. Di negara manapun. Jika ada suap menyuap, maka putra-putri terbaiknya akan tersingkir. Dia punya keahlian, dia menemukan, dia punya riset, tapi risetnya tidak dipakai. Kenapa? Karena dia tidak mampu bayar. Sehingga yang menduduki adalah orang-orang yang dia tidak punya kemampuan. Dia punya penemuan-penemuan yang luar biasa, sudah mengajukan bolak-balik ditolak terus. Tetapi di negara lain dia akan dipakai. Nah, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sumber daya manusia tidak dihargai dari skillnya, tidak dihargai dari kejujurannya, tapi dihargai seberapa kuat dia menyuap. Sehingga untuk mendaftar menjadi pegawai, untuk mendaftar menjadi pejabat, untuk mendaftar menjadi aparat, itu kalau tidak punya uang, itu nampaknya hanya menjadi sebuah angan-angan. Itu di suatu negara jika sudah terbiasa melakukan praktek suap. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan negara kita tidak seperti itu. Sehingga siapa saja bisa menjadi pejabat kalau memang dia amanah, kalau memang dia orang yang punya kecakapan. Demikian pula di negeri kita, setiap orang punya peluang yang sama untuk menjadi pelayan masyarakat, bukan hanya orang yang punya duit. Itu harapan kita bersama. Demikian pula akibat lain, barang-barang seluruh kebutuhan di negara yang pemakan sogoknya banyak itu sangat mahal, karena proses sebuah barang dari produsen hingga ke tangan penggunanya itu akan melewati meja-meja yang harus diletakkan amplop berisi uang bagi pemakan sogok. Jadi birokrasi ini bayar lagi, birokrasi itu bayar lagi, pintu peti kemas ini bayar lagi, pas mau lewat lagi bayar lagi, sehingga barangnya jadi mahal. Itu akibat dari suap menyuap. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan disangka bahwasanya ketika orang melakukan sogok itu tidak berdampak kepada rakyat, itu akan berdampak kepada masyarakat umum. Jangan disangka bahwasanya uang yang digunakan untuk bayar di pintu masuk, pintu keluar di birokrasi itu tidak dibebankan kepada produsen, itu akan dibebankan bagi produsen, sehingga rakyat yang beli itu sudah plus untuk biaya nyogok-nyogok tadi dihitung. Itu dihitung. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, jika suap ini terjadi, juga barang-barang yang haram itu akan mudah masuk. Barang-barang yang dilarang itu akan mudah masuk. Kenapa? Karena aparatnya tidak berpikir ini berbahaya atau tidak bagi masyarakat. Cukup ketika memasukkan obat terlarang atau obat yang belum ada izinnya, belum ada BPOM-nya, misalnya obat-obatan herba yang belum ada POM-nya, obat-obatan kimia yang belum ada POM TR-nya, itu bisa saja lepas. Kenapa? Karena tinggal salam tempel. Gimana Pak? Ya, tinggal salam tempel yang mestinya tidak lolos jadi lolos. Sehingga ini sangat membahayakan bagi konsumen, bagi masyarakat. Nah, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga barang-barang yang diekspor, barang-barang yang diimpor itu punya dampak jika suap menyuap ini terjadi. Misalnya, barang ekspor kita jadi kalah dengan negara-negara lain. Kenapa? Karena barang kita terkenal lebih mahal dibandingkan barang yang lain dari negara lain.
Karena ketika kita mau keluar sudah banyak suapnya, banyak pajaknya, sehingga negara lain sementara menjual tidak banyak pajaknya, tidak banyak suapnya. Misalnya, ini cuma perumpamaan ya. Saya tidak menuduh, nanti tidak keliru tompo. Baik, demikian pula barang impor itu malah bisa jadi lebih murah. Jadi beli dari luar negeri barangnya bisa jadi lebih murah, sementara yang kita produksi sendiri jadi lebih mahal. Karena tadi ada proses pelicin, jadi mahal banget. Sehingga yang ditanam di sini, yang diproduksi di sini, yang diternak di sini harganya lebih mahal. Yang dari luar murah. Kenapa? Karena yang di luar tidak pakai biaya macam-macam. Sehingga barang kita jadi kalah bersaing. Sehingga banyak orang heran. Kok bisa ya? Kita ini sudah produksi sendiri di tempat kita sendiri, kok harganya lebih mahal. Ini beli dari luar negeri melalui proses yang cukup panjang, kok harganya lebih murah. Ini cuma misalnya. Insya Allah tidak ada yang seperti itu ya. Ada tidak yang begitu? Barang dari luar malah lebih murah daripada barang yang dari dalam. Itu diantara dampak dari biaya-biaya yang macam-macam tadi. Sehingga harganya bisa jadi lebih mahal. Demikian pula beredar makanan, obat-obatan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Jadi ada makanan, minuman tidak memenuhi standar kesehatan, kadaluarsa, tidak layak dikonsumsi. Nah, itu bisa masuk. Salah satu akibatnya karena salam tempel. Yang mestinya tidak masuk karena salam tempel jadi masuk. Ya, ini membahayakan konsumen. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kepada kita larangan untuk melakukan praktek seperti ini. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tutlu biha ilal hukam. Dan kalian mengajukannya ke para hukam atau para pembuat hukum, litakulu fariqam min amwalin nas, untuk memakan sebagian dari harta manusia. Jadi bisa jadi pengadilan itu memutuskan yang batil menang karena adanya kekuatan uang atau kekuatan suap. Bisa jadi yang salah tampak benar, yang benar tampak salah, hukum jadi kebolak-kebalik. Kenapa? Karena kekuatan uang. Ini jika suatu negeri sudah terbiasa melakukan praktek suap menyuap. Maaf sekali lagi, saya tidak sedang ngomong negeri kita, tapi ini umum. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberikan sogok dan yang menerima sogok. Jadi yang memberi dan yang menerima itu sama-sama dilaknat. Kalau dititipkan sama orang, ada perantaranya, maka perantaranya juga dilaknat. Laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war raishi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap dan perantara suap. Maka kalau dititipi suap jangan mau. Jadi kalau dititipi uang suap jangan mau. Kenapa? Karena perantara yang dititipi itu juga dilaknat. Ini karena yang terkait dengan sogok menyogok ini adalah bahayanya besar, maka dalam Islam dilarang. Dilaknat Allah dan Rasulnya. Ini adalah dampak dari sisi ukhrawi atau sisi agama, sisi spiritual. Sementara dari sisi zahir tadi sudah kita sampaikan, ada banyak sekali dampaknya. Ada banyak peluang anak-anak yang soleh, ada banyak peluang anak-anak yang pintar, jujur, ada banyak peluang orang-orang yang cakap itu menjadi tidak mampu menempati peluangnya karena tergusur, tergeser oleh orang-orang yang melakukan praktek suap. Maka jelas ini dilaknat oleh Rasul berarti perbuatan tersebut zalim. Jadi perbuatan tersebut zalim. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin, tidaklah ada satu dosa, ajdaru ayu ajjilallahu taala li sahibihil uqubah fid dunya, yang Allah segerakan bagi pelakunya hukumannya di dunia, ma'a ma yaddakhiru lahu,
bersamaan dengan itu masih ada dosa yang disediakan di akhirat. Jadi dia mendapatkan akibat di dunia dan dapat akibat di akhirat. Sebagaimana mislul baghi wa qati'atir rahim. Sebagaimana yakni al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Melanggar hak orang lain yang tidak membayar harus melakukan sogok, ini termasuk baghyu atau melanggar hak orang lain. Jadi al-baghyu itu kedzaliman kepada orang lain. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, bisa jadi banyak bencana yang silih berganti menimpa di suatu negara yang melakukan praktek suap menyuap, itu bisa jadi diakibatkan oleh kejahatan yang berupa sogok menyogok, dianggap sebagai perbuatan yang halal padahal itu adalah sesuatu yang haram. Nah, ini salah satu yang disebut oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan disegerakan akibatnya di dunia, masih mendapatkan akibat nanti di akhirat.